Berikut ini merupakan video penjelasan ringkas mengenai tahapan pelaksanaan PISEO tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Dalam video ini akan dibahas mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pasca konstruksi. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing tahapan tersebut dapat dipelajari melalui buku saku pelaksanaan PISEO pada link yang tertera di deskripsi video ini. Mari kita simak penjelasan mengenai tahap pertama, yaitu persiapan. Kegiatan PISEO diawali dengan penetapan Kapmen lokasi. Selanjutnya, PPK Provinsi mengeluarkan surat perintah mulai kerja untuk fasilitator masyarakat. Dilanjutkan dengan pelatihan fasilitator masyarakat di tingkat provinsi. Apabila kegiatan tersebut telah dilakukan, tahap persiapan dapat mulai dilaksanakan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Hal-hal yang dibahas antara lain sosialisasi kegiatan, penyepakatan rencana kerja tindak lanjut, inventarisasi data awal, identifikasi awal potensi dan isu strategis, serta identifikasi calon anggota BKAD dan tenaga kerja. Tahap kedua yaitu perencanaan. Tahap perencanaan terdiri atas pertemuan Kecamatan 1, survei kawasan sasaran, dan penyusunan dokumen perencanaan. Pertemuan Kecamatan 1. Dalam kegiatan ini, sasaran yang ingin dicapai meliputi sosialisasi mekanisme PISEO, penggalian potensi dan isu strategis, penentuan kebutuhan infrastruktur, dan penyepakatan BKAD. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain unsur-unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BKAD, fasilitator masyarakat, tenaga ahli provinsi atau asisten, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat. Dalam hal ini, diupayakan 30% peserta yang hadir adalah perempuan untuk mewujudkan kegiatan yang responsif gender. Kegiatan selanjutnya yaitu survei kawasan sasaran. Survei ini dilakukan untuk memetakan potensi dan permasalahan ekonomi dan infrastruktur, mensinergikan kegiatan dengan program kecamatan atau kabupaten, serta mendapatkan gambaran kebutuhan infrastruktur, kendala, dan kondisi di lokasi kegiatan. Proses survei kawasan sasaran ini dilakukan oleh BKAD dan didampingi fasilitator masyarakat dengan metode berupa observasi atau kunjungan lapangan, pencatatan dinamika yang terjadi, telaah dokumen, wawancara dengan masyarakat, pengukuran, dan pemetaan partisipatif. Berikutnya, penyusunan dokumen perencanaan berupa DED dan RAB. Setelah DED dan RAB disusun, kemudian akan diperiksa oleh FM dan divalidasi oleh tim pelaksana kabupaten atau tim pelaksana provinsi. Pada penyusunan DED, output yang perlu dihasilkan antara lain rencana teknis rinci beserta gambar teknis yang disusun dalam satu album gambar, serta spesifikasi teknis kegiatan. Penyusunan RAB. RAB dalam kegiatan PISEO merupakan hasil perhitungan antara analisa harga satuan pekerjaan dikalikan dengan volume pekerjaan. Perlu dipersiapkan pula beberapa dokumen seperti BSTEK atau uraian teknis, gambar BSTEK, dan harga satuan pekerjaan. Tahap ketiga, pelaksanaan konstruksi. Tahap pelaksanaan konstruksi terdiri atas rapat pra-pelaksanaan, penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama,
serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi. Rapat Prapelaksanaan. Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan acuan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan, serta menghasilkan strategi dan tata cara konstruksi. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam rapat ini antara lain spesifikasi pekerjaan seperti jenis pekerjaan, volume, kualitas material, serta mutu campuran bahan. Selanjutnya, organisasi kerja terkait kebutuhan tenaga kerja, distribusi material, serta target waktu pelaksanaan. Kemudian, tata cara pelaksanaan konstruksi yang meliputi penggunaan alat, penyediaan material, dan pengendalian mutu konstruksi. Dan yang terakhir yaitu mekanisme pelaporan pekerjaan terkait jenis laporan, waktu penyampaian, serta mekanisme verifikasinya. Apabila strategi dan tata cara konstruksi telah tersusun, proses selanjutnya yaitu penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama antara Ketua BKAD dengan PPK di provinsi. Penandatanganan ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, pencairan dana BPM, kegiatan pengawasan, dan serah terima pekerjaan. Setelah dokumen PKS ditandatangani, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat mulai dikerjakan. Jenis-jenis infrastruktur yang dapat dibangun dalam kegiatan PISEU antara lain 1. Infrastruktur transportasi 2. Infrastruktur air minum dan sanitasi 3. Infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri dan keempat, infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran ekonomi lainnya. Seiring dengan pelaksanaan konstruksi, diperlukan pemantauan dan pengawasan untuk pengendalian kualitas dan kuantitas pekerjaan, efektivitas penggunaan material dan tenaga kerja, akuntabilitas penggunaan dana, serta waktu pelaksanaan. Pengendalian mutu dilakukan pada beberapa aspek penting. Yang pertama, pengendalian mutu material. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain tempat penyimpanan, kualitas material, metode pengiriman atau pengangkutan, petugas yang bertanggung jawab, ketepatan pemilihan jenis material, ketepatan perbandingan campuran, hingga teknis pengerjaan. Kedua, pengendalian mutu volume. Hal ini dilakukan dengan kontrol terhadap pemakaian atau sirkulasi barang, ketepatan ukuran, serta petugas yang bertanggung jawab. Berikutnya, pengendalian mutu waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain ketepatan jadwal pelaksanaan, jadwal pengiriman material, metode efektif, produktivitas pekerja, serta jadwal penggunaan alat berat. Pengendalian mutu pelaporan yang meliputi laporan harian hingga bulanan, buku kas dan bimbingan, kemajuan fisik dan keuangan, kesesuaian waktu, dokumentasi, serta update papan informasi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian mutu pelaksanaan fisik. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain analisis perubahan desain atau volume, rencana desain dan perhitungannya, verifikasi usulan perubahan oleh TAPR dan FM, berita acara dan amandemen perjanjian, serta tindak lanjut di lapangan. Tahapan keempat yaitu tahapan pasca konstruksi. Setelah pekerjaan konstruksi selesai 100% yang didukung dengan pernyataan dari FM, BKAD kemudian mengajukan permintaan pemeriksaan kepada PPK di provinsi. Setelah itu, tim penilai hasil pekerjaan dari provinsi melakukan pemeriksaan di lapangan. Setelah pemeriksaan dilakukan,
BKAD kemudian menyelenggarakan pertemuan Kecamatan 2 untuk menjelaskan pertanggungjawaban pengelolaan dana BPM. Dokumen pendukung yang dibutuhkan antara lain laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan atau LP2K, serta realisasi kegiatan dan biaya atau RKB. Proses selanjutnya yaitu serah terima pekerjaan. Proses ini terdiri atas 2 tahapan. Yang pertama, serah terima dari BKAD kepada Satker Pelaksana PPW, dan kemudian serah terima infrastruktur terbangun oleh Kasatker Pelaksana PPW kepada pemerintah desa. Dalam hal ini, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk memanfaatkan hasil pembangunan demi kepentingan masyarakat desa secara luas, serta untuk melakukan pengelolaan seperti kegiatan pemeliharaan, keberlanjutan, dan pengembangan hasil pelaksanaan pembangunan. Proses terakhir dalam pelaksanaan PISEO yaitu penyusunan rencana pemanfaatan dan pemeliharaan. Penyusunan rencana tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas dan usia infrastruktur, menghemat biaya pemeliharaan, serta menyediakan organisasi pengelola yang aktif dan fungsional. Adapun pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur merupakan tugas bersama seluruh warga pemanfaat dan diharapkan didukung dengan APB desa. Demikian penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PISEO. Terima kasih dan selamat bekerja.